Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut ini adalah 5 ramalan Gus Dur yang awalnya diragukan tapi menjadi kenyataan. Ramalan Gus Dur itu diungkapkan kepada beberapa tokoh yang akhirnya menjadi kenyataan. Gus Dur meramalkan dari mulai lengsernya seorang residen hanya sebuah jabatan puncak sang jenderal. Gus Dur adalah Presiden Indonesia keempat yang banyak orang tidak menyangka beliau menduduki posisi orang nomor 1 di Indonesia. Selain sebagai negarawan, Gus Dur juga diyakini sebagai seorang wali Allah, di mana nasabnya juga nyambung ke Wali Songo. Berikut adalah 5 ramalan Gus Dur yang akhirnya terbukti menjadi kenyataan. Yang pertama, Soeharto lengser dari kepresidenan. Tokoh Islam Indonesia, Kiai Haji Bukhari Mashruri menceritakan dalam suatu waktu Gus Dur pernah mengatakan bahwa Soeharto akan mundur dari kursi kepresidenan. Wes, rasa krebu kui Pak Harto sedelok meneh jatuh, atau sudah tak usah dibicarakan itu, sebentar lagi Pak Harto jatuh, kata Gus Dur. Bukhari saat itu tak percaya dengan ramalan Gus Dur karena saat itu Soeharto telah diangkat menjadi Jenderal Bintang 5 dan didukung kekuatan bersenjata, politik, serta ekonomi publik. Namun, ramalan Gus Dur tersebut menjadi kenyataan. Soeharto benar-benar lengser. Kedua, ramalan Gus Dur menjadi presiden. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan pun juga menceritakan kisah menariknya dengan Gus Dur. Suatu ketika Gus Dur berkata kepada Luhut kalau tak perlu berangkat jadi duta besar Singapura karena sebentar lagi Gus Dur akan menjadi presiden. Ini kiai saya ada 9, ada yang dari Lampung. Saya dapat bisikan kalau saya jadi presiden, ungkap Luhut menirukan omongan Gus Dur. Luhut tak percaya dengan celotehan Gus Dur dan tetap terbang menjadi duta besar. Namun beberapa bulan kemudian Luhut kaget melihat nama Gus Dur berada di antara kandidat calon presiden di pemilu 1999. Walhasil, akhirnya Gus Dur benar-benar terpilih sebagai presiden pada tahun 1999. Ketiga, pelengseran dirinya sebagai presiden. Ketika ditanya dalam sebuah acara TV, siapa yang harus bertanggung jawab atas pelengseran dirinya sebagai presiden, Gus Dur menjawab, esok-esok akan terbukti oleh bangsa ini sendiri. Gus Dur saat itu menyebutkan nama 2 tokoh nasional dan kenyataannya belakangan ini dari buku Menjerat Gus Dur yang ditulis Firdika Rizky Utama menjawab semuanya. Nama-nama yang menjadi dalang pelengseran Gus Dur pun terkuak dalam buku itu. Keempat, Kiai Haji Said Akil menjadi Ketua Umum PBNU. Pada suatu kesempatan, Gus Dur meminta Kiai Haji Said Akil untuk menyiapkan roti dan air putih untuk sarapan. Setelah itu, Gus Dur meminta Kiai Haji Said Akil untuk membacakan kitab Ihya Ulumuddin. Baru 2 paragraf, Gus Dur sudah mendengkur tertidur. Lalu 5 menit kemudian ia terbangun, kemudian berkata kepada Kiai Said, "Sampeyan nanti akan menjadi ketua umum PBNU setelah umur 55 tahun." Ramalan Gus Dur menjadi kenyataan bahwa Said Akil terpilih pada Muktamar ke-32 Nahdlatul Ulama di Makassar pada usia 56 tahun. Kelima, Jenderal Sutarman
menjadi Kapolri. Berikutnya adalah pengakuan dari Jenderal Sutarman saat haul Gus Dur keempat di Ciganjur, Jakarta Selatan. Sutarman adalah ajudan Gus Dur saat beliau menjabat presiden. Gus Dur mengatakan bahwa Pak Tarman nanti akan menjadi Kapolda Metro, lalu jadi Kapolri. Kemudian ramalan Gus Dur tersebut benar-benar menjadi kenyataan. Jenderal Sutarman menjadi Kapolri. Itulah 5 ramalan Gus Dur yang akhirnya menjadi kenyataan. Sewajarnya kita selalu mengenang jasa-jasa beliau bagi bangsa ini, sembari mendoakan semoga beliau mendapatkan tempat terbaik di sisi Allah. Jika Anda merasa bahwasannya konten ini bermanfaat, silahkan like dan bagikan ke seluruh jaringan yang Anda miliki. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.